Hai semuanya, perkenalkan nama saya Miracle Janisa Giminove dari wilayah Kolose. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas tentang 10 perintah Allah. So, nunggu apa lagi? Langsung aja. 10 perintah Allah dikenal pula dengan istilah 10 firman Allah, Dasatita atau Dekalog yang diambil dari bahasa Yunani. Adalah suatu kumpulan prinsip biblika terkait etika dan ibadah yang memegang suatu peranan penting dalam Yudaisme atau kekristenan. Disebutkan bahwa kumpulan perintah ini disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui perantara Nabi Musa dan ditulis pada kedua loh batu dengan jari Allah. 10 perintah Allah tercantum 2 kali dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama. Pertama, di Keluaran 20 ayat 2-17, kemudian di Ulangan 5 ayat 6-21. Nah, buat teman-teman nih yang belum tahu, di dalam 10 perintah Allah tersebut juga ada pembagian-pembagiannya. Jadi untuk perintah Allah nomor pertama sampai dengan nomor 4 itu berhubungan tentang kepada Allah ya. Membahas tentang Allah, di mana kita harus menghormati Allah dan tidak boleh menyembah berhala dan lain sebagainya. Sedangkan untuk perintah Allah yang nomor 5 sampai dengan nomor 10 berhubungan tentang manusia dengan sesama. Seperti jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung aja ke perintah yang nomor pertama. Perintah yang pertama adalah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, mungkin teman-teman masih bingung gak sih maksud dari perintah yang nomor pertama ini apa? Jadi sebenarnya adalah kita gak boleh menyembah selain Allah kita sendiri. Selain kepercayaan-kepercayaan yang membuat kita akan mendapatkan kekuatan atau mendapatkan suatu kepuasan yang kita dapatkan selain dari Allah Tuhan kita sendiri. Maka di perintah pertama ini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi kita hanya fokus untuk menyembah, melayani Tuhan kita yang satu-satunya. Oke, kita langsung lanjut ke perintah yang nomor 2. Untuk perintah yang nomor 2, berisikan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jadi untuk hukum kedua ini melarang kita untuk menyembah berhala, di mana kita mempunyai patung-patung atau lukisan-lukisan yang membuat kita menyembah melalui simbol-simbol atau patung-patung tersebut. Nah, perintah yang nomor 2 ini dibuat karena pada zaman dahulu, pada bangsa Israel pada zaman dahulu banyak sekali bangsa-bangsa Israel tersebut, masyarakatnya tuh masih membuat patung-patung dan mereka menyembah berhala. Maka dari itu, hal inilah yang tidak disukai Tuhan dan dianggap sebagai bentuk kekejian. Seperti yang dituliskan di Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Maka di perintah yang nomor 2 ini kita tidak boleh menyembah berhala seperti melalui patung-patung atau lukisan yang ada di sekitar kita. Kita hanya fokus untuk menyembah dan melayani dan memuji Tuhan saja. Oke, kita langsung aja ke perintah yang nomor 3, yaitu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tentu hal ini kita paling sering menjumpai ya, apalagi kita sebagai anak muda. Kita pasti kayak sering denger nih, kayak sumpah demi Tuhan. Nah teman-teman, asal kalian tahu ini juga termasuk melanggar perintah Tuhan karena kita menyebut nama Tuhan atau bersumpah dengan sembarangan dan membawa nama-nama Tuhan dengan hal-hal yang menurut kita sembarangan gitu ya. Jadi hukum ketiga ini mengingatkan kita untuk menghormati namanya, menjaga kekudusannya. Dalam hal ini juga Tuhan tidak berkenan apabila namanya disebut untuk mendukung perbuatan atau pemikiran yang menyimpang dari kehendaknya. Jadi buat teman-teman hati-hati ya dalam berbicara atau dalam berperilaku, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, kita sekarang udah sampai nih di perintah yang nomor 5, di mana hubungan manusia dengan sesama, yaitu yang kelima nih. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepada. Jadi seperti yang kita ketahui ya, kita
lahir di dunia ini melalui perantara orang tua. Jadi menghormati orang tua itu juga merupakan suatu kewajiban kita untuk taat, patuh kepada orang tua kita. Dan di sini tertulis kita pun juga diajarkan untuk menghormati menaati orang tua kita, karena ya seperti yang saya sudah bicarakan tadi, tanpa orang tua kita bukan siapa-siapa. Jadi ini juga tertulis di perintah Allah di mana kita harus menghormati Tuhan dan menghormati orang tua juga. Oke, sekarang kita lanjut ke perintah yang nomor 6, yaitu jangan membunuh. Nah, manusia merupakan ciptaan Allah yang paling mulia, di mana manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itulah sebabnya kita tidak boleh merencanakan apa yang jahat bagi orang lain, karena Tuhan sendiri tidak pernah merencanakan kecelakaan ke dalam hidup kita. Sebagai umat Kristiani, hendaknya kita saling menghormati, menghargai, dan mengasihi sesama. Segala bentuk rencana perbuatan jahat bukan merupakan hal yang baik. Banyak banget hal-hal yang bisa kita lihat ya, di berita ataupun di media sosial. Dalam hal membunuh tuh rasanya udah hal yang lumrah, udah banyak banget gitu. Tapi ingat teman-teman, jangan membunuh tertuliskan di dalam perintah Allah. Maka jika kita melakukan atau mencelakai sesama kita, itu merupakan juga itu melanggar perintah Tuhan. Walaupun banyak sekali yang mungkin ada keadaan yang mendesak yang membuat kita melakukan suatu perbuatan keji, tapi ingat teman-teman, ini dituliskan oleh perintah Allah dan ini dituliskan oleh Allah sendiri, di mana kita tinggal melakukannya dan menjalankannya dengan sebaik mungkin, menjauhkan hal-hal yang berdosa dan tidak baik, melakukan kejahatan atau bahkan sampai membunuh. Itu merupakan suatu perbuatan yang tidak bisa dipungkiri lagi. Jadi buat teman-teman semuanya, kita ikhlaskan perasaan kita yang mungkin dimana di satu sisi rasanya udah kesel banget, udah gak bisa ditampung lagi dan ada rasa untuk mencelakai sesama. Dan teman-teman ingat, kita perlu menjaga kasih kita kepada sesama dan jangan membunuh. Untuk perintah yang ketujuh, isinya jangan berzina. Seperti yang dituliskan di Matius 5 ayat 27 sampai 26, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Hukum ini menjelaskan larangan untuk berbuat hubungan seksual dengan siapapun yang bukan pasangannya. Kita seiring bertumbuhnya umur, ya, berjalannya waktu, pasti kita melihat dong kayak di sekitar kita yang mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak enak. Dan ini juga termasuk dalam perintah yang nomor 7, yaitu jangan berzina. Semua juga ada waktunya, ada batasannya. Jadi kita perlu menjaga nafsu dan perilaku kita untuk saling menghormati satu sama dengan yang lain, seperti kita juga menjaga hubungan kita dengan Allah, menjaga penyembahannya dengan tidak melanggar perintah Allah yang nomor 7 ini. Jadi be careful ya teman-teman, jangan mau terpancing atau jangan mau untuk terjebak di dalam satu lingkaran yang membuat kita kehilangan arah sehingga kita melanggar perintah Allah yang nomor 7. Selanjutnya ada perintah yang nomor 8, yaitu jangan mencuri. Hukum ini mengajarkan manusia untuk menghormati apa yang menjadi miliknya sendiri dengan orang lain. Menghargai apa yang menjadi milik orang lain, jangan mengingini apa yang orang lain miliki, apalagi kita mengambilnya. Lebih baik kita bersyukur ajalah dengan apa yang ada. Tuhan akan selalu mencukupkan hidup umatnya, sehingga kita pun harus bersyukur dan tidak membandingkan diri dengan orang lain, apalagi sampai mencuri. Suatu perbuatan yang kalau kita sudah mencuri sekali nih, pasti rasanya mau lagi. Ada suatu ketidakpuasan dan ada rasa kemarin aja gue berhasil, pasti kalau sekarang dilakuin lagi pasti berhasil lagi gitu. Rasanya kayak candu gitu, apalagi kita mendapatkan sesuatu yang kita mau. Dan makanya teman-teman, jangan pernah kita sekalipun mencoba atau bahkan melakukan mencuri, even itu di keadaan-keadaan yang tersedak, keadaan-keadaan yang mepet,
itu juga banyak cara kita untuk melakukan atau bahkan untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia, di mana banyak cara lah. Kita harus bersyukur, jangan banyak maunya tapi kita tidak melakukan usaha yang mungkin lebih baik atau jalan yang lebih baik daripada mencuri. Jadi jauhi hal mencuri, teman-teman. Perintah yang nomor 9 adalah jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Wow, ini adalah suatu perintah yang Tuhan tuliskan untuk kita, ya, dimana ini susah banget. Ya mungkin saya sendiri aja masih sering berbohong atau tidak mengucapkan hal yang sebenarnya atau berbuat yang sebenarnya, mengucapkan saksi dusta, ya guys. Jadi ini pasti kita teman-teman atau bahkan semua orang pernah melakukan ini. Dimulai dari hal-hal receh aja. Misalnya ada yang kentut, bau, terus ditanyain siapa sih ini yang kentut, pasti kan gak ada yang ngaku, terus nuduh-nuduh. Itu juga merupakan bohong dari hal-hal yang kecil aja nih guys. Gak usah yang besar-besar yang sampai korupsi atau bahkan gak mau ngaku, berbohong dan mencontek. Itu adalah suatu hal yang tidak jujur, teman-teman. Banyak banget, apalagi dari masa sekolah yang nanti kita lakukan sedikit demi sedikit, yang sampai besar nanti, sampai di dunia pekerjaan pun kita masih melakukan hal berbohong. Dan perintah yang ke-10. Perintah yang nomor 10 berbunyi, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Hukum terakhir ini mengajarkanmu untuk puas dengan apa yang kita miliki. Larangan ini juga menegaskan bahwa kita harus bisa menguasai dan mengendalikan diri sendiri, termasuk hawa nafsu terhadap berbanyak hal. Jadi teman-teman, di perintah nomor 10 ini kita perlu bersyukur dengan apa yang kita miliki tanpa harus mengingini milik sesama kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam membahas 10 perintah Allah. Kiranya kita bisa melakukan dan melanjutkan hidup kita dalam naungan Tuhan dan menjalankan 10 perintah yang Tuhan berikan untuk kita. Sekian video yang saya bawakan untuk membahas tentang 10 perintah Allah. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata dan Tuhan Yesus memberkati.